Mas bikin rumah kayak gini habis berapa? Wah, itu sih kalau kita nembak kayak gitu itu repot ya, karena semuanya itu bisa dihitung, Mas, Mbak. Ya, jadi kenapa RAB itu ada charge biayanya? Ya karena bikin kayak gini itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, untuk kopi kayak kue. Jadi kali ini kita mau kasih paham sama yang namanya RAB. Itulah kenapa RAB ada jasanya. Jadi ini kita ambil sebuah contoh aja, adalah sebuah pekerjaan pembuatan kotak adukan semen. Jadi dalam RAB itu itemnya apa saja itu harus di breakdown jelas kepada klien. Nah, kita ambil sampel ini bikin adukan, Mas. Adukan untuk semen. Kan kalau orang pekerjaan persiapan itu kan harus membuat kotak adukan. Kotak adukan itu kan harus beli bahannya, ya, ada bayar tukangnya. Jadi enggak ujuk-ujuk terus itu keluar ada sebuah adukan semen. Ya, jadi dalam membuat kotak adukan semen ini pertama itu apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama ada tenaga, bahan, sama peralatan. Ya, tenaga, bahan, sama peralatan. Habis itu tenaganya apa saja? Apakah dalam membuat sebuah kotak adukan perlu mandor? Apakah mandor harus sampai mengawasi sebuah apa namanya pekerjaan kotak adukan? Kan enggak. Jadi apa saja sih biasanya gitu. Biasanya itu ada ini ada pekerja, ada tukang kayu, sama ini ada pekerja. Ya, kan ada tukang kayu sama pekerja saja. Nah ini, sorry, ini tuh di sini posisinya. Jadi pekerja dan tukang kayu. Ya, karena kan tidak butuh mandor sama kepala tukang, karena hanya untuk membuat sebuah kotak adukan. Nah, terus di tempat kalian, pekerja itu biasanya namanya laden, Mas. Itu namanya pekerja atau laden. Nah, pekerja di tempat kalian itu upahnya berapa? Itu kalian bisa lihat di website ini, Mas Petruk Dupin Bir Marcip ya. Ini kalian bisa cek sendiri, ini nggak bohong. Jadi harga itu sudah diatur sama pemerintah, Mas. Tidak saya ngasih harga sendiri. Kayak gitu. Jadi semuanya sudah diatur pemerintah. Jadi kalau ada yang bilang kemahalan, ngadunya sama pemerintah, jangan sama saya. Oke. Nah, terus ini websitenya teman-teman ya, kalian bisa cek langsung. Di sini ada yang pertama itu satuan pekerjaan nih edisi 1 tahun 2026. Jadi setiap tahunnya itu update, Mas. Ya, jadi tahun kemarin sampean krungu harga per meternya 3.500.000. Belum tentu tahun depan juga harganya segitu, misalkan seperti itu. Nah, ini ada per daerah tempat kalian tinggal, ada Pemalang. Ini Jawa Tengah ya, hanya region Jawa Tengah only. Jadi kalau kalian penonton di luar Jawa Tengah, ya, mohon maaf karena ini websitenya khusus Jawa Tengah. Kalau di luar itu saya kurang paham. Barangkali ada yang tahu, monggo bisa komentar. Terus di sini ada per kabupaten. Misalkan saya tinggal di Kabupaten Tegal. Jadi ini tinggal klik aja di Kabupaten Tegal. Nah, di sini langsung muncul nih pekerja, upah, bahan, sama alat. Alat ini alat-alat besar yang butuh misalkan sewa. Ya, butuh sewa. Ini alat-alat besar. Terus kemudian di sini ada upah, ada bahan. Nah, kita balik lagi ke tadi. Misalkan tadi kita butuh pekerja, kita ke upah dulu. Nah, ini ada nih pekerja biasa yang per jam. Ya, ini ada yang per jam. Bayarannya itu beda, ya. Terus kemudian tadi ada kita cari pekerja yang biasa yang satuannya OH. Nah, ini pekerja di sini ini 90 sampai 126, Mas. Jadi ini jangan
kemudian kita ambil patokan, tapi ini di tempat Kabupaten Tegal rata-rata bayaran Laden itu di angka ini 90 sampai 126. Terus habis ini ada Laden yang nonton, waduh, ini harganya tak naikin aja jadi 120 kalau kayak gitu. Wah, aduh itu gawat. Itu tergantung skill ya. Kalau kayak gitu biasanya tergantung skill. Kalau Ladennya males apa gimana ya, intinya sebanding lah. Nanti kalian bisa nilai ya. Mungkin habis itu dikurangi apa gimana. Oh, jam 10 wis ngopi misalkan, nah, sampean jam 10 wis ngopi, regane dikurangi misalkan seperti itu. Nah, ini untuk harga pekerja semua sudah diatur di sini. Nah, nanti kita tinggal balik lagi ke tadi tabel. Ya, nanti kita tulis di sana. Terus ada lagi tukang kayu. Ini kita cari nih, tukang kayu. Tukang kayu. Nah, ini tukang-tukang di sini. Kalau nggak salah tukang-tukang itu harganya sama semua, 106 sampai dengan 179, Mas. Nih, ini juga sama ya, teman-teman. Jadi jangan disamaratakan. Wah, habis ini langsung ngambil angka paling tinggi kayak gitu. Misalkan ini ada tukang kayu nih 106 sampai 179. Habis ini tukang kayu yang nonton, wah nyong hariannya pan 180 baik. Wah, itu jangan ya, lagi-lagi tergantung skill dan juga alat yang dimiliki sama si tukang. Gitu. Lah ini kita bisa cek di sini, ini 106 sampai dengan 180. Lah, terus kita balik lagi ke tabel tadi. Nah, di tabel ini tadi kan pekerja itu berapa ya, 90 sampai 100 sekian. Lah, di pekerja di tempat Tegal yang saya biasa handle itu Laden harganya 110, Mas. Ini di tempat saya, barangkali di tempat yang larang teman Mas Laden nyong bayo 90 ya wis go menek. Kue misalkan seperti itu. Terus tukang kayu di tempat saya juga sama 140. Jadi biasanya satu set, ini akan nemen. Satu set itu 250, Mas. Kalau saya biasanya kayak gitu. Itu harga pekerja sama tukang. Ya. Ini koefisiennya. Nah, koefisien ini tuh ada yang namanya koefisien. Jadi satuannya, sorry, ini tak copy dulu. Nah, ini satuannya, ini ada pekerjaan, uraian pekerjaannya itu apa saja, satuan, koefisien, harga satuan, sama harga per meter. Nah, koefisien inilah yang tahu hanya ahlinya, Mas. Atau kalian mungkin belajar lah, ini fungsinya belajar studi arsitektur ini ada di sini koefisiennya. Ini macam-macam, ada yang 0,3, 0,2, 1, sekian. Nah, itu tergantung dari beban pekerjaannya. Kayak gitu ya. Ini terus akhirnya kita sudah masuk nih. Tadi pekerjaannya udah ketemu ya. Ini pekerjaan ini untuk per 1 meter. Ya, tadi kan ini untuk membuat sebuah adukan 40 kali 20. Berarti satu adukan itu, Mas. Itu butuh biaya berapa? Nah, terus kemudian di sini ada bahannya apa saja dalam membuat adukan itu. Yang jelas ada papan kayu sama kayu balok untuk menahan si kayu-kayunya, sama paku. Masa kayak gitu nggak dipaku, kan nanti ambiar semua. Terus di sini kita cek lagi, balik ke website tadi. Nah, terus kita balik ke sini lagi. Ini website ini adalah resmi bikinan pemerintah ya, Mas. Jadi kalau misalkan nih, ini kan .go.id, ini Pemprov Jateng, Mas. Jadi kalau misalkan harganya tidak sesuai di kalian di kisaran harga segini ya, ini kan ada bare minimum sama maksimum. Nah, tadi kita cari papan kayu kelas 3 karena ini hanya untuk membuat papan adukan, Mas. Jadi nggak perlu kualitas kayu KW1, nggak usah. Jadi cukup pakai kayu yang kelas 3 kayak gitu. Jadi kita pakai kayu kelas 3. Kita cari di sini papan kayu. Oh, sorry, ini upah. Kita cari di bahan. Papan kayu. Nah, misal di sini. Ini kita akan cari papan kayu kelas 3. Papan kayu kelas 3. Nah, ini papan kayu kelas 3. Harganya, oh ini ada yang lebih murah di bawahnya. 6.500.750.
Ya, nanti kita akan masukkan lagi di sana. Terus kita akan cari kayu balok. Kayu balok. Kita search aja. Nah, misal kayu balok. Nah, ini kayu balok ada macam-macam. Kita cari yang kelas 3 ya. Ini ada 8,5. Ini kayu kelas 3 juga 8,5. Ini kelas 1, 2, 3 juga 8,5. Ini juga 8,5. Ini 8,5. Berarti memang rata-rata, oh ini ada yang lebih murah, 7,5. Ini kayu balok Borneo, ini Kalimantanan, Mas. Ya, kita cari yang paling murah aja. Tuh, ini di angka 7,5 sampai dengan 10 juta. Gitu. Ini monggo di tempat kalian berapa kira-kira mau dimasukkan ke dalam tabel. Misalkan di tempat saya 8 juta, ya nanti kita masukkan ke 8.500.000. Nah, terus kemudian selanjutnya itu kita butuh paku. Paku lah, ini paku 20.000 sampai 32.000. Jadi semuanya itu sudah diatur, Mas. Sepaku-pakunya, sekayu-kayunya. Jadi kalau misalkan kalian nyalahin, wah di situ kok mahal banget RAB-nya, yaitu udah harga dari ini ya, Satuan Harga Konstruksi Provinsi Jawa Tengah. Ini harganya sudah sekian kayak gitu loh. Kalau kalian masih beranggapan dulu lah, itu berarti dulu nggak update karena dolarnya kan sekarang naik gitu. Oke, terus kita bikin nih, misalkan di tempat saya nanti kita akan balik ke sebuah tabel lagi. Lalu selanjutnya ini kan hanya membuat papan, Mas. Di sini kan kita nggak butuh peralatan yang ekstrim ya, yang sampai sewa-sewa. Jadi ini kita kosongin untuk peralatan. Terus balik lagi tadi di papan kayu kelas 3 itu 6,5 juta. Terus di balok itu di 8,5. Terus di paku biasa itu di tempat saya itu harganya segini. Ya. Kita masukkan jumlah, ketemulah segini. Terus harga peralatan kan tadi kosong. Terus kita akan jumlahkan yang tadi, Mas. Ini sama tadi. Ketemulah 27.181. Nah, ini kemudian itu ada yang namanya overhead. Overhead. Ya, overhead itu apa ya? Untuk kita jaga-jaga barangkali ada BBM naik, terus bahan material naik, terus kemudian di sini juga sudah kita plus sama profit. Jadi mungkin overheadnya 5%, profitnya itu mungkin 10%. Jadi kita totalisasi saja dari jumlah tadi A, B plus C itu kita akan kalikan 15%. Jadi tadi 273.181 kita akan kali 15%. Nah, ketemulah 40977. 40977. Nah, ini baru kita ketemu harga satuan pekerjaan sebuah pembuatan kotak adukan. Kayak gitu. Nah, ini kalian lakukan terus sampai semua item pekerjaannya selesai. Nah, ini misal ya Mas, ini contoh saja. Ini kan ada sebuah renovasi kecil. Ini item pekerjaannya ini kan masih kosong-kosong ya. Ini belum saya rapikan. Jadi pekerjaannya itu apa saja? Ya, nanti kita list di sini semuanya. Baru nanti kita akan breakdown satu persatu. Nah, kita akan breakdown satu persatu. Kayak gini, nanti misalkan tadi yang sudah dihitung ini 314158, kita akan masukkan ke kolomnya. Nih, di sini 314 berapa tadi? Oh, kita pakai sama dengan aja, sama dengan kita akan masukkan ke sini. Nah, ketemulah tadi di sini. Oke. Jadi itulah enaknya kita pakai Excel. Jadi ini untuk edukasi saja dalam membuat RAB itu ada pakemnya, Mas. Mbak, tidak kita semena-mena kita bikin, terus ada yang juga langsung nembak, ya.
dalam RAB itu kita langsung nembak, "Mas, bikin rumah kayak gini habis berapa? Mas, bikin rumah kayak gini habis berapa?" Wah, itu sih kalau kita nembak kayak gitu itu repot ya, karena semuanya itu bisa dihitung, Mas, Mbak. Nah, itulah kenapa di seperti ini ada namanya jasa perhitungan anggaran biaya. Karena tadi hanya ahlinya yang bisa menghitung masalah koefisien dan lain sebagainya. Gitu sih. Ini beberapa contoh aja, nanti yang lainnya kan ini tentunya beda-beda. Ya, untuk pekerjaan stop kontak, lampu ini nanti di list semua. Kak, jadi semuanya itu nanti di-list jadi satu air kotor. Jadi perlunya kalian itu dalam pekerjaannya itu apa saja, itu nanti diisi satu persatu. Jangan sampai ada yang kelewat. Kalau kelewat ya itu nanti apa namanya, yang akan jadi kerugian si kontraktor. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus teliti, benar-benar tidak boleh misalkan ada yang keliru, ada yang kelewat, misalkan ada yang lupa belum diedit, kayak gitu. Ini kan belum diedit semua, Mas. Ini masih ref kayak gini karena kan kita masih akan ngeditin satu persatu. Jadi sekian dulu edukasi cara menghitung RAB. Ya, jadi kenapa RAB itu ada charge biayanya? Ya karena bikin kayak gini itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, untuk kopi kayak kue. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.